Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami berada di desa apa Om namanya Om? Tanjung Iman. Tanjung Iman, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan. Kalau sudah berbicara Oku Selatan, tentu kita terbayang indahnya Gunung Seminung, indahnya Danau Kanal, dan banyak tanaman-tanaman terutama penghasil-penghasil kopi dan apa-apa lain. Saat ini kami berada di kebun pepaya California. Kita langsung tanya kepada pemiliknya yang muda, yang ganteng, yang energik, penuh inovasi. Dikarenakan pada saat ini jarang tokoh-tokoh muda tuh yang mau terjun seperti ini. Selamat pagi Om. Pagi Pak. Sama siapa Om? Dengan Nasrun. Om Nasrun. Sudah berkeluarga tentu kan? Iya sudah berkeluarga. Om, kita tanya Om. Menggeluti tanaman pepaya ini sejak kapan Om? Baru setahun ini lah. Baru tahun ini Om. Nah terpikirkan mengapa mau nanam pepaya? Sementara yang lain kan sudah musim kopi segala macam itu. Kemarin itu sempat kita ini jagung. Oh jagung. Jagung udah sempat nanam 3 kali jagung. 3 kali jagung. Hitung-hitungannya itu kayaknya nggak masuk gitu. Nggak masuk Om. Iya. Dan masuknya di mana coba? Sementara pemirsa Deteksi TV di mana-mana sepanjang jalan kita jagung. Nah nggak masuk itu di mana? Masuk dari penghasilan. Pertama dari penghasilan. Karena jagung bisa 4 bulan. 4 bulan ya. Kita sudah kalkulasikan lagi. Jauh nggak masuk. Nggak masuk. Om sepertinya kita ke sana dan ngadep ke sini. Oh, biar indah kita. Oke, kameramen ikutin kami. Nah, di sini. Om, kita bincang lagi, Om. Ini pepaya jenis apa, Om? California. Waduh, ini bukan main ini. Pepaya ini, Om, dari tanam berapa bulan? Panen. Dari tanam. Dari tanam sekitar 7 bulan udah ada buah permen. 7 bulan udah bisa dimakan. 7 bulan tuh boleh dikatakan kalau waktu yang lama ya cukup lama, tapi kalau sedikit. Nah, masa proses 7 bulan dia sudah buah dan sudah menghasilkan. Efektif berapa tahun ini Om? Untuk masa produksinya kalau kita perawatannya bagus sih bisa ke 4 tahun. 4 tahun. Tapi nomornya 3 tahun setengah lah. Ya, ini jenisnya? Jenis ini madu ini. California madu. California madu yang lagi dicari. Kalau madu-maduan tuh udahlah, pokoknya paling enak. Tentu semanis madu. Om, kalau dijual di sini, ini siapa yang ngambil ini? Ada pengepul kita. Oh, ada Pengepul dari Lampung, kadang dari Palembang juga ada. Oh, Lampung, dari Bengkulu juga pernah. Untuk masuk. hari ini berapa harganya? Per hari ini di harga 38. 38. Pernah nggak yang tertinggi? Harga tertinggi masih mentok di 39. Oh 39. Kalau terendah? Nah itu terendah 27. 27 katanya Om. Kalau 27 itu kos katakan kita usah dulu bicara dari tanam, kos hari ini ya. Kita panen tentu kita mempekerjakan orang kan. Benar. Dalam arti kata di harga 27 itu ketemu nggak Om? Masih ketemu. Iya, dengan tenaga ini istilahnya bagi panen. Masih ketemu. Karena kalau udah kayak gini perawatannya udah nggak berat lagi. Sudah nggak berat lagi. Yang kita tanya kalau hampar ini ada berapa pohon Om? Untuk seluruh. Untuk seluruh ini pertama ini baru 1.700. 1.700 sekali panen. Nah itu yang kita tanya. Kalau untuk globalnya belum bisa kita mastiin. Cuman ini baru separuh ini sekitar 800 batang. 800 batang. Seton setengah. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ini baru 800 batang, 800 pohon menghasilkan 1 ton 500 per minggu. Seminggu sekali panen kita. Per minggu. Jadi kalau harganya 4.000 atau 3.000 saja. Awalnya 3.000 aja. 3.000, 1 ton itu sudah 3 juta. Berarti 4,5 juta. Ya. 1 minggu. Bayangkan pemirsa sekalian, 4.500.000 per minggu. Berarti kalau 1 bulan 9, 18. Weh, bukan main. Fantastis sekali itu. 18 juta dalam 1 bulan. Sekarang kita tanya operasional. Untuk operasional paling ada nggak 5 juta? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau sudah seperti ini. Nggak nyampe. Berarti menguntungkan.
sangat menguntungkan. menjanjikan. Sangat menjanjikan. Yang beli tidak susah Om, tidak sulit kan? Kita petik langsung timbang, nggak ada istilahnya mau jemur lagi mau ini. Nah, petik ini pemirsa timbang. TV sekalian, terbanyak kemarin kami liputan ke daerah Bekakau. Di sana kita temui saudara kita, petani kita yang menanam pinang. Ternyata pinang ini nggak seksi. Prosesnya banyak. Prosesnya panjang. Dan juga pinang ini untuk jualnya nggak sulit, dikarenakan orang-orang tertentu. Tapi kalau pepaya, tetangga sebelah rumah pun oke. Oke, pemirsa DTV sekalian, ikuti kami keliling sama Om Nasrun. Kita lebih jauh, kita tanya nanti kiat-kiatnya, tekniknya bagaimana, cara menanam sampai berhasil seperti ini. Bukan main dengan tanaman yang sangat menjanjikan. Apalagi di musim kemarau ini, tentu semua kita manusia butuh berbagai macam nutrisi buah-buahan yang segar. Ikuti kami Deteksi TV setelah iklan berikut lagi. Nasrun, petugas security dengan penghasilan lebih dari 25 juta satu bulan. Liputan TV, Deteksi News. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di dalam kehidupan, siapa yang menyangka rezeki, jodoh, bahkan nasib keberuntungan, siapa yang tahu? Jika Anda melintas di Jalan Muara II, Pulau Beringin, tepatnya di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Nagan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan jalan terlihat jelas di saat melintas hamparan kebun pepaya California yang berbuah lebat. Hamparan kebun pepaya yang luasnya tidak kurang dari 2 hektar tersebut, yang tadinya merupakan kebun kopi yang boleh dibilang tidak produktif lagi, namun di tangan dingin dan tekad kerja keras seorang pemuda desa, kini lahan tersebut berubah menjadi kebun pepaya yang saat ini sedang berbuah lebat. Dialah Nasrun. Umur 42 tahun ini, pemuda desa yang saat ini menekuni dunia pertanian yang saat ini berpenghasilan cukup lumayan. Mengapa tidak? Setiap minggunya Nasrun mendapatkan penghasilan tidak kurang dari 18 sampai dengan 25 juta rupiah dari hasil kebun pepaya miliknya ini. Saat dijumpai tim TV Deteksi News di kebunnya, petani muda ini menurutkan yang mana pepaya miliknya mulai panen beberapa bulan terakhir ini. Dirinya mengatakan memang benar pepaya yang ditanamnya ini setelah berumur 7 bulan sudah mulai dipanen. Untuk saat ini Nasrun dapat memanen 1 ton 500 kg sampai 2 ton dengan nilai jual saat ini Rp3.800 per kilogram. Saat ditanya sejak kapan menekuni dunia pertanian, bapak muda ini mulai bercerita pengalaman hidupnya. Berawal dari menapakkan kakinya di kota Palembang, pemuda desa ini bekerja sebagai seorang petugas keamanan security. Nasrun mulai cukup lama berprofesi pengamanan ini ditekuninya hingga sempat beberapa kali berpindah tempat dengan berpenghasilan pas-pasan hidup di kota Pempek ini. Nasrun sudah mulai jenuh, ditambah lagi mengingat ibu di kampung sudah mulai membutuhkan perhatian seorang anak. Akhirnya Nasrun memutuskan pulang kampung dan beralih profesi sebagai sopir travel. Belum sempat lama menekuni pekerjaan barunya sebagai sopir travel, bangsa Indonesia dilanda oleh serangan virus corona yang saat itu virus yang mematikan ini melanda hampir di seluruh dunia, menjadikan Nasrun tidak mungkin lagi menekuni pekerjaan sebagai sopir. Berawal dari situasi dan kondisi saat ini, Nasrun memutuskan untuk angkat cangkul menjadi petani. Awalnya hampir tidak yakin dengan penghasilan sebagai petani karena saat itu tanaman jagung yang dijadikannya harapan, namun sudah berulang kali panen hasilnya hanya pas-pasan saja. Akhirnya Nasrun mencoba keberuntungan dengan menanam pepaya California. Dengan berbekal pengetahuan yang didapat dari mengikuti petunjuk YouTube, akhirnya 7 bulan kemudian mulai menampakkan hasil yang cukup menjanjikan. Setiap minggu Nasrun memanen pepaya 1-2 ton. Sementara untuk pemasaran tidak perlu repot karena ada pembeli yang datang langsung ke kebun. Pembeli yang datang dari Palembang dan Lampung, dan alhamdulillah sampai hari ini harga cukup bagus antara Rp3.500 sampai Rp3.800 per kilogram.
disinggung tentang penghasilan yang cukup lumayan, 2 ton dikali 3.800 berarti 7.600.000. Dikali 4 minggu berarti ada lebih 30 juta per bulan penghasilan untuk setiap bulan. Ini nih, pepaya dengan hamparan luas. Ada 10.000 bibit yang ditanam di areal ini. Kita berandai. Itu tadi, berandai-andai. Kita kan suka berandai-andai. Nih, kalau satu pohon ini sudah mendekati 2 kilo deh. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita panen 5, kalau 20 kilo, 2 kilo maksud kami, kali 5, 10 kilo. Udah usah 10 kilo, kita di 3 kilo saja. Ya, Bapak Ibu petani, kita panen di 3 kilo saja. Gitu. Kalau 3 kilo kita panen kali 10.000, berarti 10 kali 3 ada 30.000. Ada 30.000 kilo, berarti ada 3 ton. Kita dengan harga ya 3.000 saja, berarti sekali panen ada 9 juta. Pundi-pundi yang kita peroleh. Tapi kalau ngitung enak, kalau ngitung. Tapi prosesnya kan itu tadi, yaitu namanya usaha. Ya. Kita usaha itu melalui proses dengan mengikuti metode-metode pertanian. Tentu dengan metode tersebut akan menghasilkan buah yang baik dan bagus. Ini udah kuning ini, sudah bisa dinikmati. Tuh. Sudah bisa kita nikmati buah-buah tersebut. Ayo Bapak Ibu petani-petani di mana saja berada yang bisa melihat video ini, menanam. Kita banyak bibitnya, banyak bibit tersedia. Tuh, coba lihat nih. Kalau begini kan tak tinggi nih. Itu banyak bibit tersedia yang ada di pebibitan kita nih. Ini hasilnya. Oh Mang Wahyu, kami nggak punya uang untuk beli bibit. Kita banyak cara. Bagi hasil boleh. Kita siapin bibit, Bapak petani yang nanam, yang ngurusin. Ada lagi istilah, oh Pak Wahyu kami nggak punya duit, bagaimana kalau panen nanti? Boleh. Itu kita bantu bibit, setelah panen baru bayar bibitnya. Oh Pak Wahyu kami kesulitan untuk penjualan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir petani-petani di mana saja berada. Kita bisa memasarkan. Memang terkadang jadi kendala. Petani sudah mau nanam, petani sudah mau usaha. Terkadang di saat panen petani sulit, ya, pesulit maksud kami penjualan dan juga harga rendah. Nah kita bantu petani. Kita ada GoFood, kita ada Pak Martin yang siap menampung buah ini. GoFood itu eksportir buah-buahan segar Indonesia ke 28 negara. Yang penting kita jaga kualitas, yang penting kita jaga citra rasa, sehingga buah-buah kita buah-buah yang bisa diandalkan. Buah-buah yang kita tanam, buah yang bersaing maksud kita bersaing kualitasnya dan bersaing citra rasanya. Ayo Bapak Ibu petani-petani di mana saja bisa melihat kami, ayo kita menanam. Apapun yang kita tanam, insya Allah akan membuahkan hasil. Tentu tidak terlepas dari memohon maksud kami keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita usahakan akan menjadi baik dan menjadi barokah.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Baik, selamat sore sahabat-sahabat petani di mana saja. Hari ini kita lagi panen pepaya. Tapi biar lebih cakep kita pasang kacamata dulu. Siap, ini pepaya nih. California, ya. Oh, ini sudah matang, sudah masak nih. Jadi pepaya ini kalau kita menanam masa produksinya cukup panjang. Jadi 7-8 bulan dia panen. Sementara masa produksinya ini sudah 5 tahun. 4 tahun 5 tahun ya. Nah, ini sudah 5 tahun ini. Nih coba lihat buahnya masih tetap bagus. Tapi tentu dengan perawatan ya. Dibersihkan, dipupuk, disemprot. Nah inilah hasilnya. Gitu. Jadi jangan khawatir sahabat-sahabat petani. Walaupun harga pasaran murah, tapi kalau dengan perkaliannya itu tadi. Jadi satu pohon ini rata-rata 7-10 kilo kita panen satu pohon. Kalau kita di rata-rata 10 kilo, kalau ada 100, kalau ada 1000, kalau ada 5000 tinggal perkalian saja. Itu. Untuk hari ini harga petani. Ini harga petani di 5.500. Jadi petani jangan khawatir untuk menanam ini dikatakan betul-betul menjanjikan. Masa produksi mulai produktif sampai 5 tahun. 5 tahun ini masih bagus ini. 4 tahun, 3 tahun. Yang penting perawatan. Ada orang mengatakan cuma 2 tahun, betul. Dikarenakan sudah panen, ya kita ngambil buahnya saja. Tapi seandainya kita tetap rawat, kita tetap pupuk, kita tetap semprot, ini nih. Ini ke buah yang ke 5 tahun. Itu dia masih tetap mantap. Oke, itu saja California. Salam dari petani. Selamat datang. Dulu yang panen tuh kamu medium. Iya. Nih, Bapak Ibu sekalian, kita mulai panen ini. Ini buah yang kedua, ya. Buah yang kedua cukup bagus. Itu. Jadi yakinlah apa yang kita tanam itu akan membuahkan hasil, dan juga kita akan lebih baik lagi. Ayo ikutin kami, kita mulai panen lagi. Sudah mulai kuning. Enak, asik kalau sudah panen. Tapi kita harus tahu pepaya ini 7-8 bulan dia panen. Masa siklus tanamnya 2 tahun. Bahkan lebih dari 2 tahun kalau kita perawatan dengan baik. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, petani-petani di mana saja berada, ayo menanam. Sekecil apapun yang kita tanam, seolah akan membuahkan hasil untuk kita semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Salam petani. Ini jenis apa yang bulat ini? Sih, Banyak macam ya Pak ini. kita coba makan buah pepaya yang sudah masak. Bukan main nih. Wah, California, orange-nya bukan main. Gitu. Warnanya memikat. Kita coba bagaimana rasanya. Nih, Bapak Ibu sekalian, kita mulai panen ini. Ini buah yang kedua. Ya. Buah yang kedua cukup bagus. Gitu. Jadi yakinlah apa yang kita tanam itu akan membuahkan hasil, dan juga kita
akan lebih baik lagi. Ayo ikutin kami, kita mulai panen lagi. Sudah mulai kuning. Enak, asik kalau sudah panen. Tapi kita harus tahu pepaya ini 7-8 bulan dia panen. Masa siklus tanamnya 2 tahun. Bahkan lebih dari 2 tahun kalau kita perawatan dengan baik. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, petani-petani di mana saja berada, ayo menanam. Sekecil apapun yang kita tanam, insya Allah akan membuahkan hasil untuk kita semua. Baik, itu saja. Terima kasih. Salam petani. Nah, ini Pak Martin. Pepaya kita, Pak. No, Pak. Ini 12. Indah aku kawan ayah ini. Lulus. Halo. Salam. Mantap, Pak. Oh, ya Mak, main ke rumah ini kamu sekali-kali ya, tapi banyak. Kemudian tak kasih. Sapo. Baik, pemirsa Deteksi TV, kita lanjut lagi bincang-bincang sama Om Nasrul, seorang petani muda yang menanam pepaya. Ya, kalau kita sudah berbicara pepaya ini tidak ada habisnya ini. Pepaya ini bisa dimakan, baik mudanya, masih muda maksud kami. Setelah masaknya dibikin manisan atau dimakan begitu saja. Betul-betul anak kecil, tua muda, semua suka dengan pepaya, Om. Kalau melihat seperti kan enak, Om. Melihatnya. Suka dukanya untuk menjadikan satu pohon ini apa, Om? Kalau pertama sih, kalau untuk daerah sini kan karena masih awam. Kalau orang di sini kan masih awam, jadi kalau untuk nanam ini kita masih perlu perjuangan yang begitu hebat ya. Biasa masyarakat kita ini, Om, kalau sudah berhasil baru berbondong-bondong. Gitu. Nah, kan seperti itu. Sudah berhasil melihat seperti ini, laku, laris, Benar. semuanya pada ikut-ikut. Jadi ya dicemooh itu ya jelas, biasa. tantangan Tapi ya ke depan. nggak apa-apa, kita anggap aja itu buat untuk penyemangat gitu. Penyemangat, Tetap Om, ya. fokus. Iya. Nah, ini bibit, kita bicara dengan bibit. Dari mana mendapatkan bibit ini? Kalau untuk awal-awalnya kita beli di Bogor itu IPB. Oh, di PB. PKIT, IPB 9 itu. Di IPB Institut Pertanian Bogor. Heeh. Gitu. Dalam bentuk saset Saset. atau sudah tumbuh? Saset. Dari biji gitu. Oke, itu kalau ditanam berapa persen, Om? Tingkat Sekitar 60% lah. 60%. Berarti 60%. kalau 1 hektar itu menghabiskan berapa kantong? Berapa saset? Sekitar 5 saset lah. 5. Om, ini berapa kali berapa ini ukurannya? Ini untuk yang ini kita usahain untuk ukuran yang memang ukuran bagus. Jadi 2,5 kali 3. Oh, 2,5 kali 3, Om. Oh, kalau udah kayak gini 2,5 kali 3, 7 bulan mulai panen. Lama produksi 2-3 tahun. Bayangin, kalau 1 bulan tadi menghasilkan berapa, Om? Kita review ulang lagi, 4,5 kali 2, 9 sampai 18. 18 juta 1 bulan, bayangin. Sementara operasional katakanlah 5 juta, Om, ya. Berarti ada 13 juta. Ada 13 juta. 10 juta tiap bulan disimpan, yang 3 juta buat happy. Nggak habis, Om, ya. Oke, pemirsa Deteksi sekalian, kita coba menginspirasi untuk petani-petani muda, petani-petani milenial. Dalam arti kata, apapun yang kita tanam dilihat di hasil. Coba kita shoot ke sana. Gitu. Bayangkan kalau sudah seperti ini, tentu senang. Tapi apa yang kita lakukan ini tidak mudah, semudah membalik telapak tangan. Maksud kami sesuai dengan apa yang diceritakan Om Nasrul tadi, memang butuh perjuangan, ketabahan, dan tentu dengan tekad yang gigih. Benar. Mengapa? Dikarenakan apapun yang kita usahakan pasti ada hasilnya. Itu. Contohnya seperti ini, pepaya California. Itu. Oke, pemirsa Deteksi sekalian, kalaupun Anda ingin memetik sendiri, tentu harus mempersilahkan.
ataupun ingin memesan, boleh kontak personnya On, mengapa nomor handphonenya? Boleh. Ya, Di 0812 0812 74 kali 7777 280. 280. Ring, halo Om Nasrul, kami mau pesan 1 kintal pepaya California. Dengan harga berapa hari ini? Untuk hari ini 38. 38, nggak sampai 4.000, apalagi 5.000. Ambil di tempat, ambil di sini enak. Jalan lintas Muara 2, Pulau Beringin. Di desa apa tadi namanya? Tanjung Iman. Di desa Tanjung Iman, Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Oku Selatan. Dari Oku Selatan, Deteksi TV melaporkan selamat pagi. Saat ini Nasrun mulai menanam tanaman tahunan, yaitu dengan membudidayakan tanaman alpukat. Ada 500 bibit alpukat dengan berbagai jenis yang ditanam di hamparan lahan miliknya, dan kita tunggu saat panennya nanti. Kini Nasrun akan memperluas lagi lahan garapannya. Sesekali Nasrun berkata, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menentukan nasib kita. Demikian, tim Deteksi TV News melaporkan dari Kabupaten Oku Selatan.